Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 4 DPR RI yang mendesak pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera membenahi rencana tata ruang daerah agar alih fungsi lahan yang direncanakan Provinsi Riau untuk meningkatkan perekonomian tidak mengganggu ekosistem lingkungan dan juga keberadaan hutan lindung. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai pertemuan Komisi 4 DPR RI dengan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, Dirjen Planologi Kementerian LHK Republik Indonesia, dan perwakilan DPRD Kepri di Geraha Kepulauan Riau, Kota Batam baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Herman Hairon mengatakan, menindaklanjuti usulan perubahan tata ruang wilayah Provinsi Kepri yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan yang akan digunakan untuk kawasan perumahan dan bisnis. Herman menjelaskan proporsional kawasan hutan di setiap provinsi minimal harus sekitar 30%. Jadi pemerintah Provinsi Kepri perlu memperhatikan asas lingkungan dan harus mengikuti peraturan perundang-undangan jika ingin mengubah kawasan hutan lindung menjadi APL atau penggunaan lainnya. Tertibkan dulu asas prudent dan memang kita harus ada asas kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya alih fungsi kawasan hutan negara menjadi penggunaan lainnya ini juga dapat diselesaikan secara baik dan tidak melanggar hukum. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Oo Sutisna menyatakan, sebaiknya pemerintah provinsi menyelesaikan terlebih dahulu perencanaan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kawasan bisnis. Memang banyak investor yang sudah berminat berinvestasi di Kota Batam, namun kita juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar usul tata ruang perencanaannya itu seperti apa, untuk kawasan apa, itu harus jelas juga, sehingga tidak mengganggu tata lingkungan gitu ya, khususnya lingkungan hidup, kira-kira seperti itu. Dari aspek masalah penghijauannya, aspek masalah pencemaran lingkungannya gitu kan. Nah, itu perlu dicermati. Dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. DPR mengingatkan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang memadai guna menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna Dewan baru-baru ini, Ketua Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng mengatakan untuk mendukung iklim investasi yang baik perlu adanya kemudahan dalam mengurus perizinan agar para pengusaha yang hendak berinvestasi tidak disulitkan sejumlah regulasi yang berbelit. Melkias optimis program pemerintah untuk meminimalisasi ketimpangan ekonomi dapat terwujud jika didorong dengan sinergi yang baik antara kementerian dan lembaga di bidang perekonomian, sehingga harapan Presiden Joko Widodo dapat tercapai di masa yang akan mendatang. Yang pasti saya gembira ya sebagai masyarakat bahwa seorang pemimpin mempunyai satu visi tentang bangsanya, bahwa tahun 2045 ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi besar di dunia. Tapi yang saya ingin berikan catatan bahwa untuk mencapai hal tersebut masih banyak PR yang harus dilakukan. Yang pasti infrastruktur harus disiapkan. Infrastruktur mulai dari listrik, jalan, dan air. Karena untuk 3 infrastruktur dasar ini, itu baru akan investor masuk ke sini. Orang mau melakukan investasi yang besar, dia kan harus punya listrik, harus mempunyai air, dan harus mempunyai jalan yang cukup untuk distribusinya. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Joni J. Plate. Joni mendorong pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai agar mendukung peningkatan investasi dalam negeri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Ia meminta pemerintah dapat mengatasi dan menekan kesenjangan ekonomi nasional. Nah, dalam waktu dekat khususnya di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tadi sudah disampaikan bahwa memang pendekatannya 2 arah itu, ya, arah untuk memperbaiki infrastruktur sekaligus menciptakan lapangan pekerja secara massal. Yang kedua, lalu melalui bantuan-bantuan atas kegiatan produktif rakyat, ya. Apakah itu melalui subsidi bunga kur, ya, kurnya sendiri kita tahun 2017 ini sebesar 110 triliun. Subsidinya 9 triliun. Nah, itu cukup besar dan akan mempengaruhi jutaan aktivitas ekonomi rakyat. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Makasih ya. Oki Zulindra dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi terakhir pemirsa terkait peredaran buku anak-anak yang memuat konten cerita yang mengandung unsur pornografi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan perlu adanya lembaga khusus yang mengontrol peredaran buku di kalangan masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya.
Ditemui saat acara Minang Book Fair di Kota Padang, Sumatera Barat baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mengatakan, penerbit dan pengedar buku berkonten pornografi tersebut harus diusut tuntas karena buku tersebut dapat berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak-anak. Fadli menegaskan konten porno dalam buku anak-anak bisa merusak karakter bangsa. Untuk itu dirinya memandang pentingnya keberadaan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran buku di masyarakat. Lembaga ini diberi payung hukum melalui Undang-Undang Perbukuan. Saya kira perlulah diberikan sanksi kalau konten buku-buku itu tidak mendidik. Ya, kan tujuannya buku untuk media, untuk pendidikan. Kalau buku-buku itu tidak mendidik ya berarti yang membuat buku tersebut ya harus diberikan sanksi gitu. Apalagi itu meresahkan gitu. Dari proses pengadaan buku itu harus ada semacam kurator yang mengecek atau keberadaan konten isi buku tersebut sehingga tidak lewat begitu saja dan kemudian belakangan baru menjadi masalah gitu. Jadi harusnya setiap buku, apalagi buku itu merupakan buku pengadaan yang menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau beredar secara luas di masyarakat tuh harus ada konten yang diseleksi gitu. Fadlizon melihat pentingnya buku sebagai sumber ilmu yang tidak boleh menyesatkan. Buku harus menjadi gudang dan sumber ilmu. Fadlizon melihat perlu adanya lembaga yang mengontrol peredaran buku yang menyesatkan seperti konten pornografi tersebut. Yang terkait dengan konten pornografi atau yang tidak layak bagi anak-anak yang memang belum dewasa. Nah, saya kira harusnya bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengenai buku-buku, apalagi itu merupakan buku teks atau buku-buku yang dipelajari di sekolah, ini tidak boleh terjadi lagi gitu. Karena ini sudah sering sekali terjadi konten yang mengandung unsur pornografi atau seksual yang tidak sesuai dengan usia dan malah bisa mengganggu di dalam pembentukan watak karakter dari anak-anak tersebut. Jadi saya kira ini siapapun yang mengeluarkan buku tersebut, yang menulis dan kemudian menjadi teks yang dipelajari ini perlu selidiki lah gitu. Dari Padang, Sumatera Barat, Hermani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Bisa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.